Oke, kembali lagi bersama channel gue. Di kesempatan kali ini gue bakal nge-review salah satu film yang berjudul Years One. Di film ini di adegan pertama kita langsung disuguhkan dengan adegan di mana si Z adalah seorang pria berperawakan gempal yang hobi berburu, namun skill berburunya di bawah rata-rata di kaum mereka. Hasil dia setiap berburu hanya menghasilkan gelak tawa dan membuat kekesalan dari kepala sukunya yang bernama Jaro. Z sendiri memiliki teman yang bernama Peter. Peter sendiri adalah manusia cupu yang kerjanya hanya memetik buah, sementara kerjaan di suku mereka hanya berburu dan memetik buah. Memetik buah sendiri adalah pekerjaan wanita. Bisa disimpulkan kalau Peter ini culun ya. Sementara ini Maya adalah kekasih Z, lebih tepatnya kekasih yang tadi anggap, atau mungkin mereka menjalin kasih yang di belakangnya tidak direstui nama orang tuanya, bisa disebut begitu. Z sendiri sangat menyukai Maya, sementara Maya tidak menyukai Z karena di suku mereka hanya lelaki perkasa yang pandai berburu yang akan dicintai. Sementara Z sendiri adalah lelaki pengecut yang membiarkan temannya ditikam harimau dan meninggalkannya pergi untuk menyelamatkan diri sendiri. Sementara di scene lain, Peter dan Z berhasil keluar dari suku mereka dan bertemu dengan Alip. Alip sendiri adalah saudagar kaya, seorang pengembala sapi yang memiliki saudara bernama Abi. Namun mereka sering berantem. Di scene berikutnya mereka langsung bertemu dengan Abah. Abah sendiri adalah ayah dari Alip sendiri. Karena pertemuan mereka di ladang gandum, Alip membawanya bertemu dengan Abah dan tentu saja diperkenalkan dengan saudara perempuan bernama Karina. Jadi di tradisi keluarga mereka, setiap tamu pria diperbolehkan untuk tidur bersama anak perempuan mereka, di mana di sini ZZ memiliki kesempatan untuk tidur bersama Karina. Lucu sekali bukan budaya seperti ini? Apabila ada di Indonesia mungkin gue akan mengunjungi tempatnya karena ini sangat menarik. Jadi di budaya mereka, setiap laki-laki yang berkunjung ke rumah seseorang, tempat yang terhormatnya adalah di tamu kamar anaknya yang wanita, dan itu cara mereka berkembang biak dan cara mereka memperbanyak keturunan. Cukup aneh bukan? Menurutku sih cukup aneh, dimana di kehidupan mereka anak mereka mungkin saja tidak tahu siapa bapak. Kesempatan ini tidak disia-siakan oleh Z. Z sendiri adalah seorang lelaki mata keranjang yang memiliki kemampuan seks yang tinggi namun memiliki otak yang dangkal. Langsung saja mereka tanpa banyak basa-basi, Z pun meluncurkan serangan dan Mia tertawa lucu. Z, paling juga punya kamu kecil. Sembarangan, jangan ngomong gitu ya sebelum kamu lihat punya aku. Nanti setelah kamu lihat punya aku, kamu akan kaget sendiri. Dan mereka pun langsung melakukan proses bercocok tanam. Sementara di scene berikutnya, untuk keesokan harinya mereka bangun dari tidur panjang mereka. Si Z tampak kebingungan melihat perilaku si Alip yang di pagi hari sudah memotong kayu bakar. Mungkin dia berpikir apa nggak ada gitu yang jual LPG di daerah sini, sampai kalau mau masak harus memotong kayu bakar. Sementara mereka memutuskan untuk mencari hiburan malam minggu ini untuk pergi ke kota. Terang saja mereka di kota bertemu dengan Maya. Maya sendiri bercerita bahwa suku mereka baru saja diserang oleh salah satu suku tetangga dan mereka berhasil dikalahkan. Alhasil mereka menjadi tawanan atau budak. Jadi di daerah mereka setelah memenangkan hasil pertarungan, para budak, pada wanita dan anak-anak itu menjadi tahanan mereka dan bebas untuk diperjualbelikan di pasar online. Jadi Mia dan Maya menjadi tahanan si Jamrud yang bewokan ini. Dia berhasil membelinya dari saudagar kaya dan juga tidak lupa Jarod menjadi budak juga. Mereka ditahan karena mereka baru saja mengalami kekalahan perang dan berhasil menjadi budak si jenggotan ini. Sementara mereka menjualnya di pasar, Peter mengeceknya apakah si Karina dalam keadaan ori dengan meraba-raba dadanya. Mungkin saja itu cara mereka untuk memastikan apakah ini sedang ori atau tidak ori lagi, atau KW super. Sementara itu si Alip malah menjual Z dan Peter yang dianggap oleh mereka itu adalah budaknya dan hanya ditukar dengan seekor keledai.
Kurang ajar sekali ya si Alif ya. Sementara itu mereka berdesak-desakan. Ada Jarod di sini dan ada Z, Peter dan ada Maya. Tidak lupa Emma juga ikut. Namun si Jarod kesal melihat kelakuan si Z yang sengaja dempet-dempetan sama si Maya agar dapat melakukan kemesraan. Sementara itu di pertengahan jalan mereka diserang oleh pasukan musuh, dan ini adalah kesempatan yang besar untuk mereka buat kabur dari perbudakan yang hakiki. Sementara Z berhasil kabur, Jarod juga dan teman-teman yang lain mereka bubar dan mereka mencari kehidupan masing-masing di kota. Z menjadi seorang prajurit dan tidak ada habisnya ini si Z, malah dia melirik sang ratu. Udah gendut, nggak tahu diri emang tipenya. Di scene berikutnya, di sini ada adegan mabok-mabokan atau miras-mirasan. Mungkin mereka sedang minum ciu, amer atau teh botol pakai komik. Z sendiri berpakaian bak raja yang memiliki harta berlimpah, padahal dia seorang gembel, baju aja minjem. Nah, sementara ini ada si gorila coklat. Gorila coklat ini sebenarnya adalah penasihat raja, dan yang apes di scene ini Peter hanya menjadi seorang manusia silver, yang mana yang kita sering temuin di lampu merah. Emang apes si Peter nih. Di sisi lain, Z sedang merayu sang ratu. Sang ratu sendiri adalah seorang ratu yang belum memiliki suami alias raja. Jadi ini ratu single cuy. Si Z tidak menyia-nyiakan kesempatan itu. Dia langsung saja merayu dan mengeluarkan semua kata-kata gombalnya. Alhasil ratu pun kepincut sama bewoknya si Z. Anjir, gila juga si Z ya. Karismanya. Mungkin di daerah pria-pria gendut bewokan seperti ini lebih diminati ya. Sementara itu, di satu keningan malam mereka sedang menatap tembok yang memiliki pintu, yang dimana pintu itu hanya boleh dimasukin oleh kerajaan saja. Sementara Peter sedang sibuk keliling-keliling dengan si gorila coklat. Peter tidak lupa untuk mencuri barang di sana. Namun alhasil mereka ketahuan oleh penjaga, sehingga mereka pun dihukum dan dimasukkan ke dalam penjara. Alhasil Z dan Peter pun menjadi tahanan penjara. Namun sementara itu di saat mereka menjadi budak atau menjadi tahanan, hari itu adalah hari Jumat, di mana hari untuk persembahan untuk memanggil dewa hujan. Yang unik dari kerajaan ini, mereka selalu menumbalkan anak perawan atau gadis perawan atau tete-tete gemes gitu ya, ditumbalin buat manggil hujan dengan cara dibakar. Itu menurut penasehat raja adalah salah satu cara untuk memanggil hujan. Ini dia nih, penasehat raja yang palanya kayak kol. Ini penasehat raja yang kedua. Jadi dia nyaranin buat numbalin salah satu warga mereka yang diakui masih perawan. Untung kata Z udah gak perawan lagi. Sementara itu Z dan Peter bekerja rodi membangun gedung yang di sebelah. Ini cara mereka mempekerjakan budak seperti ini teman-teman. Jadi rampasan hasil perang, hasil kekayaan dan para tentara yang masih hidup dimanfaatkan untuk bekerja. Namun Z di sini memiliki rencana lain. Dia berkeinginan untuk mengacaukan ritual ini. Terang saja dia mau mengacaukan ritual ini, karena yang akan menjadi tumbal adalah Maya, Emma, dan ratu sendiri. Kocak sekali nih, raja ratunya sendiri ditumbalin dengan memberikan mereka minuman keras. Jadi mereka sebelum dibakar disuruh teler dulu. Maya, Emma, dan ratu sedang giting nih cuy. Ini daripada giting dia ini baru nih si Z melancarkan aksinya dengan cara meloncat. Dia nyuruh si Jarod megangin tali, namun si Jarod megangin tali yang satu lagi. Alhasil Z masuk dan nyungsep ke troli. Seperti di scene sebelumnya, ini si Z spesialis buat ngerecokin, buat memperkeruh suasana atau menghancurkan sebuah acara. Mungkin memang dia diciptain buat itu. Sementara itu, kekacauan yang berhasil dibuat oleh Z sukses menghentikan acara persembahan untuk dewa hujan. Sementara di sisi lain sang raja marah. Ini orang dari mana si gendut ini, kumpalan kentut. Datang-datang merecokin aja.
Namun si Z tetap dengan wajah lugunya, merasa tidak bersalah. Namun dia memiliki niat keras untuk menyelamatkan kekasihnya dan kekasih sahabatnya sendiri. Dia berpikir 3 wanita yang bakal ditumbalin itu adalah orang-orang yang mereka sayang. Namun itulah bukti kekejaman raja. Raja kejam, dia tidak berpikir anaknya sendiri aja ditumbalin. Kadang gue bingung sama nih alur ceritanya. Jadi berhasil dirusuhin sama si Z, sementara pasukan raja sendiri tentaranya berkhianat dan sang ratu pun pergi. Kayak di ending cerita ini akhirnya sang raja pun tewas. Cukup tragis bukan? Namun yang menarik dari cerita ini, di tengah kekacauan mereka sempat-sempatnya melakukan adegan yang mungkin buat teman-teman di rumah sedang teman-teman tunggu. Sementara si Peter memberanikan diri untuk menyelamatkan si Emma. Tunggu dulu. Kayaknya si Peter bukan nyelamatin si Emma dah. Si Peter punya niat lain. Oke. Peter di sini menyatakan perasaannya kepada Emma. Terang saja sebenarnya Emma juga mencintainya. Dan mereka langsung melaksanakan prosesi bercocok tanam. Sementara itu di luar sedang terjadi kegaduhan. Sempat-sempatnya dia enak-enak, yang lain pada perang. Dan Ali pun berhasil ditumbangkan oleh Jamrud. Sementara di scene berikutnya si Peter keluar, jancuk lu udah gak pada bisa ngorbanin si Emma ya. Kok soalnya kenapa ya? Ini si Emma udah gak perawan lagi, udah gue pakai. Terima kasih sayang. Apaan sih? Oke, sementara di depan halaman si Z sedang membantai ajudan presiden, si gorila yang penuh bewok ya. Jadi dia punya niat buat tetap melaksanakan persembahan ini dan dia bakal masuk. Namun si Peter berhasil menyiramkan bensin ke gaun dan akhirnya yang menjadi tumbal adalah si gorila coklat yang penuh bulu. Di ending cerita mereka berhasil membatalkan pengorbanan para perawan dan berhasil menumpaskan kejahatan mereka, dan Z di sini menjadi pemenangnya. Film pun tamat.